Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat Al-Maidah ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum ainan tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqqi wa natma'u an yudkhilana wa ma lana nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqqi wa natma'u an yudkhilana wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmi sholihin. Wa nasma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmi sholihin.
Fa'asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anhar tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina Ngawihan itu ayat 82 hiji 2 3 la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanul ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqqi wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmis salihin fa'athabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim.
La tajidanna, kamu pasti akan menemukan, asyaddan nas, manusia yang paling keras. Adawatan, permusuhannya, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Bisa berapa menit? Al-Yahuda, yaitu Yahudi, walladzina asyraku, dan orang-orang yang musyrik. Wala tajidanna, dan kamu pasti akan menemukan, aqrabahum, yang paling dekat dari mereka, dari manusia, mawaddatan, kecintaannya, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, alladzina qalu, orang-orang yang berkata, inna nasara, sungguh kami orang-orang Nasrani, orang Nasoro, orang Kristen, pengikut Kristus. Dzalika, hal itu, bi anna, karena sungguh, minhum, di antara mereka, kisisina, ada para ulamanya, para pendeta, waruhbanan, dan para rahib. Rahib teh biarawan, biarawati, ahli-ahli ibadahnya. Kalau kisisina mah ahli dalam keilmuannya, kalau ruhbanan mah kurang mendalam ilmunya. Kisisi nama pendetanya, ruhbanan mah biarawan biarawatinya. Wa annahum, dan sungguh mereka, la yastakbirun, tidak sombong. Ayat ini membandingkannya dengan orang kafir, bukan dengan orang Islam. Jadi jangan dipahami bahwa orang Kristen itu paling cinta kepada orang beriman, disebut paling tekan, paling atas, paling cinta kepada orang beriman dibanding orang berimannya sendiri, bukan begitu. Ini perbandingannya annas. Annas itu manusia di luar orang-orang beriman. Yang paling cinta, paling dekat kepada orang beriman di antara para musuh itu adalah orang Kristen. Ini ibarat pernyataan pang alusna tinu panggorengna gitu. Nya goreng. Paling bagus dari yang paling jelek. Bagus jelek? Jelek. Cuma pang alusna gitu tinu goreng. Dan orang-orang Yahudi, orang musyrik, demikian juga mereka yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang beriman. Ayat ini secara khusus di zaman itu Yahudi yang ada di Madinah, orang musyrik yang ada di Makkah. Orang-orang musyrik itu penyembah berhala, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, separa kanca. Tapi tentu ayat ini berlaku umum dan sampai sekarang pun masih terasa. Kenapa orang Yahudi jadi manusia yang paling memusuhi kepada orang beriman? Karena orang Yahudi itu rasialis, mengunggulkan rasnya, rasialisme. Yang disebut Yahudi itu keturunan Yahudi. Jadi najan aya orang kafir ingin memeluk agama Yahudi, kalau dia orang Jawanya tuh bisa. Kalau dia orang Sunda nggak bisa, orang Inggris nggak bisa. Orang Yahudi itu harus keturunan Yahudi eksklusif. Dan doktrin-doktrin Yahudi itu sungguh sangat parah. Jadi di Yahudi itu diajarkan ras, bahwa ras tertinggi itu ras Yahudi yang paling bagus. Nahnu abnaullah wa ahibba'u gitu kan di ayat-ayat sebelumnya. Kami ini kekasih Allah, anak-anak Allah.
Kalau yang lainnya itu budak-budak atau monyet-monyet. Ya, jadi orang Yahudi itu menganggap ras di luar mereka itu sebagai ras monyet. Makanya orang Yahudi sebetulnya bukan hanya memusuhi ke orang beriman, tapi kepada semua manusia. Amerika wae lah teu dianggap sebetulnya itu karena ada kepentingan saja. Ya, orang Amerika penting ke orang Yahudi karena yang menguasai lobi-lobi politik di Amerika orang-orang Yahudi, mirip-mirip orang Cina di kita lah. Yang menguasai lobi-lobi politik itu kan para pengusaha. Para pengusahanya kebanyakan keturunan Cina. Dari 10 pengusaha yang paling kaya di Indonesia, hiji nu pribumi CT ya Khairul Tanjung sisana mah turunan Cina. Nah, itu Yahudi di Amerika itu seperti itu. Jadi mereka mengendalikan ya ekonomi politik di Amerika. Terlebih kepada orang beriman. Kenapa? Satu-satunya agama yang menembak Yahudi agama Islam. Hindu enggak ada ayat-ayatnya yang mengkafirkan orang Yahudi, yang membuka nggak boleh kerkeun kebobrokan Yahudi nggak ada. Hindu, Buddha, Kristen pun nggak ada. Nu nggak boleh kerkeun bobroknya Yahudi itu hanya satu, Quran. Dan oleh karena itu mereka sangat benci kepada orang-orang Islam. Dan lihatlah hari ini bagaimana Israel ya sampai hari ini dari tahun 1900-an geus teu ningali getih sebagai sesuatu yang bernilai, harus dilindungi, haram, terhormat, membabi buta we. Di orang Yahudi itu kalau ingin punya rumah itu milik orang Islam, usir we. Dan orang Islam geus kumaha kan polisina orang Israel. Kan Palestina nggak punya polisi, nggak punya tentara. Palestina itu nggak diakui oleh PBB sebagai negara, diakui sebagai negara ku Indonesia dan gerakan ini konferensi Asia Afrika. Tak anu ngaran-ngaranan negarana ya di alun-alun, ya di tembok palebah pertigaan, tak eta yang mengakui Palestina sebagai negara. Sisanya negara-negara Barat itu tidak mengakui Palestina sebagai negara nama Israel. Makanya di Google Map moal aya Palestina nu aya Israel. Nah, wilayah Palestina yang jalur Gaza dan tepi barat itu diakuinya wilayah PBB gitu. Kemudian orang-orang musyrik ini nyata sampai hari ini bagaimana kejamnya orang-orang Myanmar kepada orang-orang Islam. Bagaimana kejamnya ya orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, orang Hindu di India sok tinggal kurang ajar ngajeng orang Islam tuh dianggapna gembel we, main bunuh ya. Hari ini apalagi Perdana Menterinya si Narendra Modi visinya satu, mengembalikan India sebagai negara Hindu. Jadi nggak boleh ada agama lain hidup layak di India. Dan yang menjadi sasaran utamanya adalah orang Islam, karena orang Islam jeung Hindu di India itu betul-betul tarik menarik politik. Dulu zaman kerajaan Moghul atau Mongolia, Islamnya Moghul Taj Mahal buktinya. Itu pernah ada kesultanan Islam yang memerintah di India, dan sekarang ada buktinya yaitu Kashmir itu wilayah India tapi mayoritas Islam. Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka itu India dulunya, sekarang sudah jadi wilayah Islam. Makanya mereka sangat keras. Hindu, Buddha, Konghucu tinggali we di Cina. Bagaimana kejamnya Cina kepada Uighur. Itu mau pembersihan etnis. Orang-orang yang dewasanya dipenjarakan. Kan disorot ke media barat. Ngakunya pemerintah Cina bukan dipenjarakan, dididik Cina gitu. Kira aku dididik itu bebas ya. Keturunan Uighur, orang-orang Cina ditindas. Dan
kita juga persis di antara yang aktif yang menyuarakan bagaimana agar orang-orang Uighur ini betul-betul diangkat, tapi susah. Orang Cina, pemerintah Cina komunis sangat tertutup, ya. Asup nagehese gitu, kumarek nyalametkeun. Ya. Nah, jadi ini ayat ini masih berlaku meskipun secara khusus saat itu ditujukan ke Abu Jahal, ke Abu Lahab. Kenapa orang musyrik sangat keras kepada orang-orang Islam? Ya karena orang musyrik nggak punya ilmu. Orang-orang beragama itu nggak punya rasa bahwa dia orang Islam itu masih ada jalur kesamaan, nggak ada. Dianggapnya musuh. Dan sebaliknya orang kafir, ya ini yang terbagus dari yang terjelek kepada orang Islam adalah orang-orang Kristen. Dan itu terbukti adanya suara HAM itu dari orang-orang Kristen, kebebasan beragama, ya. Karena orang Kristen itu mengajarkan agama kasih, agama sayang. Kalau ditempeleng pipi kanan, berikan pipi kiri. Nggak gitu. Nggak boleh melawan, nggak boleh membunuh, nggak boleh menyiksa, ya. Makanya ketika kemarin perang di Timur Tengah, perang saudara rame, yang menampung pengungsi kebanyakan negara orang-orang Kristen, gereja-gereja Kristen selain Turki, ya. Turki mah buku Islam. Dan sampai hari ini begitu, orang Kristen itu lebih mudah berbaur dengan masyarakat Muslim dimanapun. Suriah itu 50-50, setengahnya Kristen, setengahnya Islam. Mesir banyak orang Kristen dan bisa bermasyarakat aman, nyaris tidak banyak konflik, termasuk di Indonesia. Kenapa? Karena memang diajarkan oleh pendeta-pendetanya, biarawan-biarawatinya itu harus menebar kasih kepada sesama, gitu. Ya meskipun kita tahu bagaimana orang-orang Kristen yang ekstrim, ya, yang keras. Sejak zaman penjajahan orang-orang Kristen yang keras, yang menjajah itu juga kan kebanyakannya orang-orang Kristen. Tapi dibalik itu pendeta-pendeta biarawan nama menjalankan ajaran Kristenisasi, makanya relatif lebih banyak pengikutnya karena Kristen disebarkan dengan gitu, dengan kasih, dengan damai. Kieu contohnya kemarin ketika gempa di Cianjur, numpang heulana datang saha? Kristen. Loba deh gitu. Nah itu gerakan orang Kristen itu begitu, ya. Jadi makanya lebih mudah merekrut banyak pemeluk, pengikut dari dulu. Meskipun Belanda jahat ke Indonesia, tapi ada pendeta-pendeta namanya menebar kasih, menebar sayang, bantuan sosial. Jadi ya memang cek urang mah bermuka dua, ya. Di satu sisi pemerintah ngajajah, tapi di sisi lain pendeta ngupahan gitu. Tapi ya cukup berhasil juga, ya. Cukup ya, tapi tidak. Buktinya Indonesia dijajah 350 tahun tengah geblek jadi Kristen. Kenapa? Karena basicnya Islam. Itu orang Kristen bisa mengkristenkan negara-negara itu yang basicnya bukan Islam. Kalau yang basicnya Islam susah, ya. Sok Timur Tengah dijajah berpuluh-puluh tahun ku Perancis, ya. Mesir, Libya itu dijajah ku Perancis. Ngageblek Kristen tuh Nigeria ku Inggris. Tuh Islam, ya. Itu menunjukkan bahwa memang orang Kristen itu menebarkan agamanya bukan dengan kekerasan tapi dengan kasih sayang. Dan hese mentok tuh ke orang Islam di mana-mana. Negara Islam nggak ada yang berhasil dikristenisasi karena kuat yang kemarin kita bahas amar ma'ruf nahi munkarnya, dakwah di Islam itu kuat. Dan di antara orang Kristen itu wa idza sami'u ma unzila ilar rasul, apabila mereka mendengar apa yang dibaca diturunkan kepada Rasul yaitu Al-Qur'an, tara a'yunahum tafidu minad dam, kamu akan melihat mata mereka meneteskan air mata, berlinang air mata, mimma arafu minal haq, karena mereka tahu hak.
Di antaranya contohnya Najasyi. Jadi ayat ini turun di Madinah, tapi mengingatkan pada Raja Najasyi. Raja Najasyi itu raja Kristen ya di Habasyah. Ketika dibacakan surat Maryam menangis. Dan ada banyak orang Kristen yang seperti Salman Al-Farisi sama ketika dibacakan ayat Quran menangis. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Quran itu hak, benar. Al-haqqu mir rabbik, wahyu yang turun dari Allah. Nah, ini yang uniknya sebaliknya. Kristen mengkristenkan orang Islam susah. Tapi orang Islam mengislamkan orang Kristen mudah. Itulah kenapa orang Kristen juga ujung-ujungnya ya banyak yang memusuhi Islam, syirik. Di mana-mana di basis-basis Kristen mudah tuh. Karena memang kalau orang Kristen merujuk Alkitab yang sekarang sekalipun ya, itu masih ada banyak ayat yang membenarkan Nabi Muhammad dan Al-Quran. Itu banyak kajian-kajian yang buku-bukunya yang membuktikan bahwa Alkitab yang sekarang sekalipun itu banyak menguatkan tentang ajaran Al-Quran, termasuk yang beberapa saya tulis ya. Pernah dulu tentang kenaikan Isa Al-Masih, kematian Isa Al-Masih, tentang kelahiran Yesus. Itu ayat-ayat Bible-nya kan yang saya kutip membenarkan Al-Quran. Cuma ya kebanyakannya kan sebagaimana sudah kita bahas ummiyun. Orang-orang Kristen itu ummi itu utara ngararaji. La ya'lamunal kitab, awam, jadi ikut pendeta we. Jadi kalau orang Kristen yang betul memahami kitabnya itu mirip-mirip dengan Islam, lobanan masuk Islam. Itu yang dimaksud mima'arufu minal haq. Jadi ayat ini bukan memuji orang Kristen, tapi memuji orang Kristen yang masuk Islam. Karena ayat ini dijadikan dalih ke orang-orang liberal tuh Al-Quran juga memuji orang Kristen dalam kekristenannya. Salah, baca we sebelum selanjutnya yaquluna rabbana amanna. Mereka berkata, wahai Rabb kami beriman, faktubna ma'asyahidin, catatlah kami bersama orang-orang yang bersaksi, orang-orang yang syahadat. Jadi yang dipuji di sini mah orang Kristen yang masuk Islam. Jadi maksud ayat-ayat ini, orang Kristen itu lebih mudah direkrut masuk Islam. Kalau orang musyrik, orang Yahudi susah. Ini jadi nanti buat peta dakwah, prioritaskan kepada yang basisnya Kristen ya, atau yang tidak beragama. Tapi kalau ke orang musyrik, ke orang Yahudi jangan diprioritaskan, susah. Wa ma lana la nu'minu billah, dan kenapa kami tidak beriman kepada Allah tuh. Wa ma ja'ana minal haq, dan kepada hak yang turun kepada kami, yang datang kepada kami, yaitu Al-Qur'an. Jadi yang dipuji di sini orang Kristen yang beriman pada Al-Qur'an, syahadat. Wa natma'u, padahal kami sangat ingin ayyudkhilana, memasukkan kami Rabbuna Rabb kami ma'al qaumis sholihin, bersama orang-orang yang solih. Fa'atsabahumullah, maka Allah membalas mereka bima qalu, dengan apa yang mereka katakan, yaitu syahadat, kan mereka bersyahadat. Jannatin tajri min tahtihal anhar, surga-surga yang mengalir di bawahnya mata air, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalika jazaa'ul muhsinin, dan itulah balasan bagi orang-orang berbuat kebaikan. Tapi walladzina kafaru wa kadzdzabu, tuh kurang tegas gimana ini? Orang-orang yang masih tetap kafir dan mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami. Jadi orang Kristen yang dipuji ini orang Kristen yang masuk Islam, yang tetap kafir dan mendustakan ayat-ayat kami. Ulaika ashabul jahim, itulah mereka penghuni neraka jahim.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.